sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Sumatera, ya, di Aceh, di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Ya. Semoga mereka diberikan ketabahan, ya, dan diberikan kekuatan iman, ya, karena itu bagian dari ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali thamarat wa basyiris sabirin. Dan tentu ini menjadikan kita untuk bersyukur pada Allah karena kita diberikan kenyamanan, ketentraman, keamanan, kesehatan, ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, kegiatan kita dengan aman, ya, berjalan dengan lancar biidznillahi ta'ala. Untuk malam hari ini kita akan membahas mauqif Utsman ba'da istidadil hisar, yaitu apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu setelah, ya, pengepungan itu semakin diperketat. Ya. Kana al-hisaru mustamiran min awakhir dzilqa'dah ila yaumil jum'ah ats-tsamin ashar min dzilhijjah. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana orang-orang dari luar Madinah itu yang terprovokasi, ya, untuk terus, ya, memberontak, dan targetnya, tujuannya adalah untuk membunuh Utsman ibni Affan radhiyallahu an. Nah, maka mereka menargetkan, targetnya adalah ke rumah Utsman ibni Affan radhiyallahu an. Bahkan rumahnya sudah semakin dikepung, tidak boleh keluar rumah. Nah, pengepungan ini dimulai dari, ya, akhir bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah tanggal 18 di hari Jumat. Para ulama memang ada perbedaan pendapat, nanti di belakang akan disampaikan insyaallah. Ya. Falamma kana qabla dzalika biyaum qala Utsman lilladzina indahu fid dar minal muhajirin wal ansor. Nah, sebelum berakhirnya pengepungan ini, ya, sehari atau 2 hari, Utsman menyampaikan kepada para sahabat baik dari muhajirin maupun ansor, ya, dan juga keluarganya, ya, kerabatnya yang berada di rumah Utsman itu. Ya, tentu kita tahu Utsman adalah orang yang kaya, rumahnya juga tentu besar. Maka di dalam rumah itu tidak kurang dari 700 orang. 700 orang. Dari sahabat, ya, kemudian dari pembantu-pembantunya, keluarganya, itu untuk apa? Melindungi Utsman. Sehingga para pemberontak tidak bisa masuk ke dalam rumah. Ya. Jadi
para sahabat itu melindungi Utsman. Cuman rumah ini terus dikepung. Ya. Sehingga mereka ini, pemberontak ini, targetnya memang adalah untuk membunuh Utsman. Mereka tidak mau pergi, walaupun sudah dijaga ketat. Sampai kemudian sehari ya, menjelang wafatnya beliau, maka Utsman ini kemudian berkata kepada para penjaga tadi. Yang di antara para penjaga tadi, sahabat-sahabat yang mulia, di antaranya Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Zubair, Al-Hasan, ya, Al-Husain, Marwan, Abu Hurairah termasuk. Ya. Dan juga para pembantu-pembantu Utsman. Walau tarakahum lamana'uhu. Sebetulnya mereka ini selama menjaga posisi Utsman aman. Karena mereka siap untuk mempertahankan. Namun apa yang terjadi jamaah sekalian? Faqala lahum. Utsman kemudian berkata, aqsamu ala man li alaihi haqqun ayyakuffa yadahu wa ayyang taliqa ila manzilihi. Kata Utsman kepada orang-orang yang melindungi tadi, menyampaikan, aku bersumpah jika memang engkau adalah orang-orang yang taat menunaikan hak, ya, membela aku, maka aku mohon, kata Utsman, hendaknya engkau menahan tangan Anda. Maksudnya tidak lagi melindungi Utsman. Wa ayyang taliqa ila manzilihi, dan hendaknya kalian pulang ke rumah masing-masing. Wa kana indahu man a'yana as-sahabah wa abna'uhum jammun ghafir. Padahal ini para sahabat-sahabat tadi oleh Utsman disuruh pulang. Sudah. Tahan tangan kalian dan kalian pulang. Aku tidak ingin terjadi peperangan, saling membunuh sesama kaum muslimin. Toh yang mereka target adalah diriku. Maka silahkan kalian membubarkan diri, pulang ke rumah masing-masing. Wa qala li raqiqihi man aghmadu sayfahu fahuwa hur. Termasuk Utsman juga menyampaikan kepada para pembantu-pembantunya yang mereka sudah siap dengan pedangnya. Ya, dengan pedangnya. Karena ini pemberontak ini memang sasarannya ingin membunuh Utsman. Maka kata Utsman kepada para pembantunya, pada para budaknya, barang siapa yang menyarungkan kembali pedangnya dan tidak menghunus pedangnya, bahwa harun, maka dia bebas, dia merdeka. Fabarodal qitalu min dakhilin wa hamya min kharijin wastadal amr. Maka dengan demikian
di dalam rumah Utsman kosong. Pengertian kosong, para sahabat sudah pulang, ya, meninggalkan rumah Utsman. Para budaknya mereka sudah dibebaskan, tinggal keluarga dekatnya saja. Nah, begitu melihat Utsman tidak ada lagi yang melindungi, pemberontak semakin beringas, mendesak untuk masuk ke dalam rumah Utsman. Ya. Wa kana sababun dzalika anna Utsman ra'a fil manami ru'yan dalat ala iktirabi ajalihi. Pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa Utsman melakukan itu? Kenapa Utsman justru menyuruh sahabat-sahabat yang melindungi dirinya untuk meninggalkan beliau, untuk pulang ke rumah masing-masing? Apa sebabnya? Apa jawabannya? Ternyata Utsman sudah bermimpi. Bermimpi yang mana dalam mimpinya itu jelas menunjukkan ajalnya sudah dekat. Fastaslama li amrillah roja'an mau'uduhu wa syaukan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Utsman pasrah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap menghadapi apa yang akan terjadi pada dirinya, apa yang akan dilakukan oleh para pemberontak itu, ya, benar-benar mengharap janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga rasa rindunya untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa, ya, ingin berjumpa dengan dua sahabat yang telah mendolinya, Abu Bakar dan Umar. Maka kemudian waliyakuna khibron ibnai Adam haitsu qala hina arada akhuhu qatalahu inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Pasrahnya Utsman ini jamaah sekalian sebagaimana dulu pasrahnya Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dengan Habil? Habil mau dibunuh oleh Qabil, saudaranya. Ya. Jadi dikisahkan di dalam surat Al-Maidah, ya, mulai ayat 27 sampai ayat 31, bagaimana putra Nabi Adam yaitu Habil dan Qabil itu adalah peristiwa di muka bumi ini yang pertama terjadi pembunuhan. Ya. Sebabnya karena rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, ya, yang mana Qabil, ya, hasad kepada Habil karena apa yang dilakukan, ya, karena dua-duanya ini diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Berkorban
tidak disebutkan suruh berkorban apa. Pokoknya berkorban. Maka kemudian berinisiatif masing-masing. Habil berkorban dengan sesuatu yang berharga, ya, yang mahal. Tapi Qabil berkorbannya dengan seadanya. Maka kemudian yang diterima korbannya Habil. Maka kemudian Qabil ini marah, Qabil enggak terima, Qabil kemudian ahsad atau iri kepada Habil dan emosi kemudian ingin membunuh saudaranya Habil tadi. Maka apa kemudian yang dikatakan Habil saat itu? Habil tidak melawan. Habil pasrah. Bahkan dikatakan seandainya kamu memang mau membunuh aku tidak akan balas kamu. Sudah disampaikan. Jadi niatnya si Qabil ini, saya akan bunuh kamu. Jawab Habil, saya tidak akan melawan. Nah, makanya diabadikan ini dalam surat Al-Maidah ayat 29, inni uridu antabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Kalau kamu mau membunuh aku, ini uridu, sesungguhnya aku hanya ingin engkau kembali. Maksudnya kembali itu adalah nanti ya, kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala bi ismi wa ismik. Engkau membawa dosaku dan dosa kamu sendiri. Maksudnya Qabil ingin membunuh Habil. Membunuh itu kan perbuatan dosa besar. Tentu dosa. Ya. Wa ismika, dan dosa kamu sendiri. Fatakuna min ashabin nar, maka kamu nanti akan menjadi penghuni neraka. Wadzalika jazaa'ud dzalimin, demikianlah balasan untuk orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian, ayat inilah juga dibaca ulang oleh Utsman ibni Affan radhiyallahu an ketika kemudian sudah disuruh orang-orang yang melindunginya, beliau hadapin sendiri para pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya, beliau membaca, inni uridu antabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Pasrahnya Utsman. Wa kana akhiru man kharaja min indi Utsman min ad-dar ba'da an azzama alaihim fil khurud Al-Hasan bin Ali. Sahabat tadi jamaah sekalian, berat rasanya meninggalkan Utsman sendirian. Karena yakin sahabat itu, pemberontak itu pasti akan menghabisi Utsman. Makanya dilindungi. Tapi kok disuruh pulang? Jadi sahabat sendiri berat untuk meninggalkan itu. Tapi karena taatnya kepada khalifah, ya, taatnya kepada pemimpin, pemimpinnya menyuruh, maka sami'na wa ata'na. Maka kemudian juga pulang. Satu-satu. Dan dikatakan yang paling berat dan terakhir meninggalkan rumah Utsman ini adalah Al-Hasan bin Ali. Wa kana amirul harb ala ahli dar Abdullah ibni Zubair. Dan pemimpin ya atau pas apa yang
Pemimpin pasukan yang melindungi Utsman itu adalah Abdullah bin Zubair. Jadi jemaah sekalian, para pemuda-pemuda tangguh ini siap untuk mengamankan Utsman. Ya. Wakana, ya. Dan adalah jika Utsman itu memerintahkan saja untuk melawan atau menyerang, habis itu para pemberontak. Tapi Utsman tidak. Kenapa jamaah sekalian? Sebagaimana tadi Habil tidak melawan. Karena tahu saudaranya juga Muslim. Ya. Sehingga rasa taatnya kepada Allah itu menghalanginya untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Utsman tidak menyuruh untuk mempertahankan, tidak menyuruh bahkan untuk melawan para pemberontak, tapi malah disuruh untuk pulang karena Utsman tidak mau terjadi pembunuhan. Sebagaimana tadi Habil, ya tidak mau. Udah, kalau memang kamu bunuh, bunuhlah aku. Aku terima. Nah, hal ini berbeda jamaah sekalian, tentu bukan ketika ada orang menyerang kita, kita kemudian pasrah, tidak boleh. Ya. Karena ya, konteksnya adalah beda. Ya. Jadi kalau seseorang itu semakin ketaatannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah itu kuat, maka dengan ketakwaannya itu akan menjaga diri orang tadi melakukan kemungkaran. Ya. Nah, makanya Utsman kemudian ditinggalkan, dan tadi ya yang terakhir meninggalkan adalah Hasan bin Ali. Wa rawa Musa bin Uqbah an Salim au Nafi anna ibni Umar lam yalbas silahahu ba'da Rasulillah SAW illa yaumudar wa yaumu najdatil haruri. Ini disebutkan ya contoh bagaimana sahabat melindungi Utsman itu diantaranya adalah Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu dikatakan beliau itu sepeninggal Rasul, ya, sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar ini lebih memilih untuk menekunin ilmu. Sehingga terus belajar tentang hadis, tentang Quran. Sehingga nggak pernah lagi membawa pedang. Hanya 2 kali. Kapan? Karena kejadian Utsman ini. Untuk melindungi Utsman ini, Abdullah bin Umar terpaksa juga ikut menghunus pedang untuk melindungi Utsman. Sama ketika terjadi pemberontakan dari Najdah, ya, Al-Huri. Ini seorang Khawarij, ya, ikut juga memerangi di situ. Jamaah sekalian, ketika kemudian para sahabat yang melindungi Utsman itu begitu kokohnya, makanya pemberontak tidak bisa masuk sampai berhari-hari.
Begitu kemudian sudah ditinggalkan semuanya, maka qala Abu Ja'far Ar-Razi an Ayyub As-Sikhtiyani an Nafi an Ibni Umar anna Utsman radhiyallahu anhu asbaha yuhaddisun nas qala ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala ya Utsman abtir indana fa asbaha shaiman wa qutila min yaumihi. Jamaah sekalian, sahabat Abdullah bin Umar, ya, beliau meriwayatkan bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu ketika di pagi hari artinya di hari pembunuhan beliau sempat menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa yang dikatakan? Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku melihat Nabi dalam mimpiku, dalam tidurku. Faqala, maka Nabi SAW itu berkata kepada aku, kata Utsman, ya Utsman, abtir indana. Wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Jadi Utsman seolah-olah sudah dipanggil oleh Rasulullah SAW, ditunggu untuk berbuka, maka Utsman semakin yakin ajalnya semakin dekat. Maka dengan yang beliau lihat tadi, niatkan di hari itu beliau berpuasa. Sehingga ketika beliau dibunuh dalam keadaan berpuasa. Sehingga diajak oleh Rasulullah SAW untuk berbuka bersamanya. Fa'asbaha shaiman, maka di pagi hari itu Utsman pun meniatkan untuk berpuasa. Wa qutila min yaumihi, dan di hari itulah Utsman dibunuh. Jadi dalam keadaan berpuasa. Karena dalam mimpinya beliau dipanggil oleh Rasul SAW, diajak untuk berbuka. Wa qala Saib ibni Umar, ya, an Abdurrahman ibni Ziyad ibni An'am an rajulin qala dakhala alaihi kathir ibni Salth faqala ya amirul mu'minin akhrij wa ajlis bil fina fayaron nas wajhaka fa innaka in fa'alta irtada'u fadhahika. Di dalam riwayat yang lain, ya, dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'am, ya, dikatakan ada yang menemui Utsman, namanya Kathir bin Salat. Menemui Utsman, ya, namanya Kathir bin Salat. Berkata kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, akhrij wajlis bil fina, silahkan Anda keluar rumah, di teras atau di beranda depan, duduklah. Yaron nas, supaya orang-orang melihat Anda. Fa innaka in fa'alta irtada'u. Kalau Anda mau seperti itu, maka semua orang pasti akan membela Anda.
Fadhahika. Tapi Utsman tersenyum. Ya. Utsman sudah yakin, sudah dipanggil dan ditunggu oleh Rasul dan dua sahabatnya. Maka kemudian Utsman berkata, "Ya Katsir, ra'aitul barihah wa ka'anni dakhaltu 'ala nabiyyillah wa indahu Abu Bakar wa Umar." Utsman berkata kepada Katsir bin Solat tadi yang ngasih saran agar Utsman ini ya, keluar rumah kemudian menampakkan wajahnya biar orang-orang kemudian membelanya dan menolongnya. Tapi Utsman tersenyum dan menjawab, "Wahai Katsir, aku sudah melihat dan aku dalam mimpiku itu aku menemui Rasul, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sampingnya ada Abu Bakar dan Umar. Faqala irji fa innaka muktirun indi ghada." Kemudian Nabi Sallam berkata kepada aku, "Kembalilah engkau. Sesungguhnya engkau ya akan berbuka bersama kami besok." Tsumma qala Utsman, kemudian Utsman berkata, "Walan taghibas syams wallahi ghada illa wa ana min ahlil akhirah." Utsman sudah menyampaikan lagi di sini, dan aku yakin besok sebelum matahari terbit, matahari terbenam, aku sudah menjadi penghuni akhirat. Karena ajalnya sudah terasa. Sehingga apa tadi yang disarankan oleh Katsir, beliau tetap ya berada di rumah, menyiapkan diri bagaimana ya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apapun yang terjadi, beliau sudah tidak menghiraukan lagi. Tapi lebih kepada menyiapkan dirinya bagaimana menghadap apa yang akan terjadi dalam kepasrahan itu. Wa qala Musa bin Uqbah, haddatsani Abu Alqamah maula li Abdurrahman bin Auf. Haddatsani Ibnu Salat qala aghfi Utsman bin Affan fil yaum alladhi kutila fihi fastaiqadha faqala laula ayyaqulan nas tamanni Utsman amniyatan lahadastukum. Ya, diceritakan menjelang terbunuhnya Utsman ini, ada namanya Musa bin Uqbah berkata, ya, telah menceritakan kepadaku Abu Alqamah. Abu Alqamah ini adalah pembantunya Abdurrahman bin Auf. Ya, telah menceritakan kepadaku Ibnu Salat. Utsman bin Affan sempat tertidur di hari atau menjelang terbunuhnya itu. Jadi ada yang mengatakan terbunuhnya ini adalah di waktu zuhur atau di waktu, karena hari Jumat berarti orang-orang pada di masjid berjumatan. Beliau tertidur berarti sekitar kira-kira jam 9 atau jam 10 pagi. Kemudian terbangun. Ya, bangun. Ketika bangun kemudian berkata, laula ayyakulan nas tamanni Utsman amniyatan
lahadistukum. Seandainya ya, aku tidak dikatakan oleh manusia atau orang Utsman telah berangan-angan, artinya telah ada halusinasi, menghayal dan sebagainya, sungguh aku akan ceritakan kepada kalian. Qala qulna aslakallah. Jadi Ibnu Salat ini penasaran. Katakan kepada kami, wahai Khalifah, semoga Allah memperbaiki Anda. Hadatsana falastu naqulu ma yaqulun nas. Sampaikan kepada kami, ceritakan kepada kami tidak akan menyampaikan kepada siapapun. Aku tidak akan mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Faqala, kemudian Utsman pun menyampaikan lagi. Apa? Ini ra'aitu Rasulullah SAW fil manam ada. Faqala innaka syahidun ma'anal jum'ah. Nih. Ya. Karena Utsman didesak untuk menyampaikan apa yang barusan dia lihat di dalam tidurnya yang terakhirnya itu, maka kemudian Utsman pun menyampaikan, ini ra'aitu Rasulullah SAW fil manami hadha. Aku tadi dalam tidurku sekejap tadi, benar aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau begitu Utsman itu dalam mimpinya, dalam tidurnya bertemu dengan Rasul atau melihat Rasul itu bukan sekali. Di malamnya sudah bermimpi, sehari sebelumnya sudah bermimpi, ya. Bahkan dipanggil oleh Nabi. Di hari itu juga sempat tertidur dan sampai kemudian bermimpi lagi. Sampai kemudian kata Utsman, aku tadi dalam tidurku ini tadi, benar aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dan Nabi itu berkata kepada aku, innaka syahidun ma'anal jum'ah. Engkau wahai Utsman akan bersama kami untuk Jumat. Karena dibunuhnya itu di hari Jumat, berarti ini pembunuhannya itu adalah menjelang Jumat, maka sudah diketahui ya oleh Utsman bahwasanya Rasul sudah menunggunya untuk diajak menyaksikan Jumat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi innaka syahidun ma'anal Jum'ah. Engkau akan bersama kami ya di hari Jumat ini. Jamaah sekalian. Wa qala Abu Ya'la al-Musili wa Abdullah ibn al-Imam Ahmad haddatsani Utsman ibn Abi Syaibah haddatsana Yunus bin Abi Ya'fur al-Abdi an abihi an Muslim Abi Sa'id maula Utsman ibn Affan. Ana Utsman a'taqa 20 mamlukan wada'a bisarawil fasaddaha walam yalbisha fi jahiliyah wala islam wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallam fil manam wa Abu Bakar wa Utsman
wa annahum qalu li isbir fa innaka tubtir indanal qabilah. Ya. Ini dikisahkan sendiri oleh pembantunya Utsman. Ya. Namanya Muslim Abi Sa'id, Maula Utsman. Jadi pembantunya Utsman sendiri ya bercerita. Apa kata pembantunya Utsman ini? Ana Utsman a'taqa isyrina mamlukan. Di hari itu, di hari ya, akan terbunuhnya Utsman itu membebaskan 20 budak. Ya. Dibebaskan 20 budak. Kemudian setelah itu wada'a bisarawil. Kemudian Utsman itu minta celana panjang. Subhanallah. Jadi sudah terasa, Utsman ini sudah terasa. Permintaan. Jamaah juga mungkin kalau menghadapi orang yang mau meninggal itu ada permintaan-permintaan tertentu. Ya. Utsman minta celana panjang. Fasaddaha walam yalbisha fi jahiliyah wala Islam. Celana panjang. Yang mana belum pernah dipakainya ketika jahiliyah dan juga setelah masuk Islam. Sudah Isya. Ya. Baik. Kita nanti akan lanjutkan insyaallah setelah sholat Isya. Untuk itu kita tutup dulu majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ya, jamaah sekalian, kita lanjutkan sedikit ya tentang kelanjutan bagaimana Utsman ibni Affan menghadapi apa yang akan terjadi terhadap para pemberontak. Ya. Tadi disebutkan bahwasanya pembantu Utsman yang bernama Muslim Abi Sa'id, ya, beliau meriwayatkan bahwasanya Utsman ibni Affan meminta ya untuk beliau pakai yaitu celana panjang. Fasaddaha walam yalbasha, ya, untuk beliau pakai yang mana celana panjang itu ya belum beliau pakai di masa jahiliyah dan juga setelah masuk Islam. Kenapa jamaah sekalian? Wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa Abu Bakar wa Umar wa anahum qalu li isbir fa innaka tubtir indanal qabilah. Nah, kemudian Utsman ibn Affan berkata, ini ra'aitu Rasulullah, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW fil manam. Nah, dalam tidurku tadi, wa Abu Bakar wa Umar, demikian juga Abu Bakar dan Umar. Anahum qaluli, bahwasanya mereka di sini adalah Rasul, ya, kemudian Abu Bakar dan Umar berkata kepadaku, ya, kepada Utsman, apa yang dikatakan? Isbir fa innaka tubtiru indanal qabilah. Sabar. Jadi Rasul, ya, Abu Bakar dan Umar mengatakan kepada Utsman untuk apa? Isbir, sabar. Fa innaka tubtir indana. Sesungguhnya engkau, ya, akan berbuka bersama kami, ya, sebentar lagi. Ya. Thumma da'a bi mushab fanasarrahu baina yadayhi faqutila huwa baina yadayhi. Jadi setelah tadi Utsman, ya, berpakaian dengan rapi pakaiannya, dengan lengkap, ya, dengan celana panjangnya, para ulama menjelaskan kenapa beliau sampai minta celana panjang, karena dijelaskan bahwasanya beliau itu orang yang sangat pemalu. Ya, ya nanti akan dijelaskan. Ya. Nah, kemudian setelah itu beliau minta mushab. Ya, mushab. Kemudian mushab dibawa di hadapan beliau, ya, dipegang di tangannya, faqutila wa huwa baina yadayhi. Beliau itu dibunuh sedang membaca Al-Quran. Mushab ada di tangan beliau. Ya. Nanti diceritakan sampai ketika beliau itu terkena sabetan pedang itu, darah yang pertama, ya, keluar dari tubuhnya itu mengenai ayat Al-Quran, ya, ayat yang mana nanti akan dijelaskan. Qala Ibnu Katsir innama labisa sarawil. Nah, ini penjelasan dari pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Beliau sengaja mengenakan, ya, celana panjang tadi karena beliau tahu, ya, beliau akan dibunuh.
fi hadzal yaum li'alla tubdu auratahu idza qutila. Karena beliau tahu beliau akan dibunuh. Nah, ketika nanti dibunuh jangan sampai ada aurat beliau yang terlihat. Makanya beliau minta pakaian yang rapat, ya, dengan celana panjangnya, dengan bajunya semuanya. Ya, ketika dibunuh, karena sudah dibunuh, ya tentu tidak tahu. Tapi auratnya jangan sampai terlihat atau terbuka. Ya. Idzan qutila fa innahu kana syadidul haya. Karena di antara ya sifat Utsman ibni Affan ini, beliau itu sangat pemalu. Ya. Kana tastahi minhu malaikatus sama. Bahkan malunya Utsman itu pun ya, diketahui oleh para malaikat. Ya. Sehingga malaikat pun juga sama. Ya, menaruh malu kepada Utsman ibni Affan ini. Ya. Kemudian kama nataqa bidzalika Nabi sallallahu. Nah, hal tersebut kata Al-Imam Ibnu Katsir juga dijelaskan di dalam hadisnya bahwasanya Utsman ibni Affan ini memang adalah sangat pemalu. Wa wadda'a baina yadayhi al-mushaf yatlu fihi. Ya. Dan sengaja memegang mushaf ya, di tangan beliau dan beliau membacanya. Wastaslama liqada'illahi azza wa jalla. Jadi terus beliau sudah siap membaca mushaf, beliau pasrah apa yang akan terjadi. Ya, takdir ketentuan Allah apa yang terjadi pada dirinya, beliau sudah tidak hiraukan. Beliau membaca mushaf terus. Ya. Ya. Kemudian wa kaffa yadahi anil qital. Dan beliau sengaja menahan tangannya, ya, tidak untuk membalas atau mempertahankan diri, ya. Wa amaron nasu wa azzama alaihim alla yuqatilu dunahu. Dan Utsman sengaja memerintahkan kepada ya, manusia atau siapapun orangnya agar mereka tidak ada ya yang melawan para pemberontak. Walaula azimatuhu alaihim lanasaruhu min a'daihi. Ya, seandainya Utsman ini ya, memerintahkan, pastilah para sahabat semuanya melindungi Utsman. Ya. Artinya para sahabat jelas melihat keutamaan Utsman dibanding dengan para pemberontak, tentu adalah Utsman lebih utama untuk dilindungi. Tapi Utsman ya, sengaja beliau tidak mau ada seorang pun yang melawan para pemberontak. Walakin kana amrullahi qadarum maqdura. Akan tetapi takdir Allah yang berjalan, yang mengenai Utsman, ya, ketentuan Allah berjalan. Sehingga para pemberontak ya, masuk dan kemudian membunuh Utsman. Ya. Nah, ada di sini ya, perbedaan tentang muddatu hisor, yaitu berapa lama tadi para pemberontak itu mengepung rumah Utsman. Kanat muddatu hisori Utsman radhiyallahu anhu fi darihi arba'ina yauman alal masyhur. Pengepungan rumah Utsman itu dilakukan selama kurang lebih 40 hari. Ini riwayat yang paling masyhur. Ya. Artinya ada yang berbeda pendapat, tapi yang paling masyhur adalah beliau dikepung rumahnya itu sampai 40 hari.
Wakila kana ya bid'an wa arba'ina yauman, ada yang mengatakan lebih dari 40 hari. Wa qala Sya'bi kanat thintaini wa isrina lailah. Ya, As-Sya'bi mengatakan di kepungnya rumah Utsman ini kurang lebih 22 hari ya, atau 20 hari. Ya, tadi karena ini perbedaan pendapat. Tapi yang jelas di hari terbunuhnya itu adalah di hari Jumat. Itu yang sepakat. Qala Sayyid bin Umar an masyayikhihi fi akhir sya'atin minha wa nasu alaihi Mus'ab ibni Zubair wa akharu. Ya, wa qala akharu dakhu nahariha wa hada asbahu wa kana dhalika di samani asyratan lailah khalat min Dzulhijjah. Jadi berbeda dalam waktu pengepungan tapi sepakat harinya terbunuhnya itu adalah di hari Jumat. Ya. Yaitu yang masyhurnya tepatnya di tanggal 18 Dzulhijjah. Berarti ini setelah musim haji ya, 18 Dzulhijjah. Nah, di tahun 35 Hijriah. Nah, kemudian beliau dimakamkan ya, dimakamkan, tempat makam beliau adalah Huyi Kaukab. Jadi Huyi Kaukab ini sebuah tanah milik Kaukab orang Ansor, tapi sudah dibeli oleh Utsman. Kebetulan saat itu ya, tanah itu berdampingan dengan makam Baqi yang sekarang ada. Ya. Nah, jadi Utsman itu sudah membeli lahan atau tanah yang berdampingan dengan tanah Baqi, nah dimakamkannya di situ. Namanya Huyi Kaukab. Waqad i'tana Muawiyah fi ayami imaratihi bi qabri Utsman wa azala judran bainahu wa bainal Baqi wa amara nas ayudaffinu mautahum haulahu. Nah, kemudian di masa Muawiyah ya, di masa Muawiyah maka makam Utsman tadi dengan Baqi disatukan. Ya, jadi pembatas tadi dihilangkan dan kemudian juga banyak disuruh kalau mau menguburkan silahkan dikuburkan di sekitar makamnya Utsman. Jadi kalau sekarang itu makam daripada Utsman bin Affan itu malah berada di tengah-tengah makam atau pekuburan Baqi. Waqala Ibnu Abdul Bar dufina Utsman radhiyallahu anhu bi Hayyi Kaukab wa kana qad istarahu wa zadahu fil Baqi. Ya, jadi kenapa tadi dikuburkannya di Huyi Kaukab namanya? Karena Utsman bin Affan sendiri telah membelinya tanah tersebut dan kemudian disatukan dengan makam Baqi yang ada sekarang. Jamaah sekalian, bagaimana ya, jalannya eksekusi terhadap Utsman itu? Nah, ini luar biasa. Tadi itu kan baru bagaimana Utsman ini menghadapi. Sekarang bagaimana ceritanya, jalannya para pemberontak ini mengeksekusi Utsman. Ya. Siapa pembunuhnya? Bagaimana cara membunuhnya? Siapa saja korbannya? Ya.
Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang karena ini panjang ya. Jadi tidak serta-merta ternyata Utsman itu dibunuh. Ada penyiksaan sebelumnya. Yang ini tidak pernah diungkap. Ya. Jadi ada penyiksaan. Nah ini. Kemudian bukan sekedar membunuh ternyata. Mereka juga merampas harta Utsman. Karena mereka tahu Utsman ini orang kaya. Itu. Sampai mereka mengatakan tuh, kita kan sudah menghalalkan darahnya, kenapa kita tidak menghalalkan hartanya? Maka kemudian dijarah rumah Utsman itu. Itu sadisnya ya para pemberontak itu. Nah makanya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya kita supaya paham betul bagaimana kejiknya, jahatnya ya para pemberontak itu dalam memperlakukan ya khalifah ketiga Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ya, bahkan tadi kita sudah baca bagaimana beliau sudah dinanti oleh Rasul, diajak untuk berbuka bersama, ya dinasihati untuk sabar, ya Masya Allah. Tapi perlakuan para pemberontak memang keji, ya, dolim, bahkan nanti ya ternyata yang dibunuh bukan hanya Utsman juga. Insya Allah kita akan bahas bi'idnillahi ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.